Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Transportasi Logistik. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa sarjana terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Bersama saya Johan Bimo Sukoco. Kita masuk ke materi kedua terkait fungsi manajemen transportasi logistik, klasifikasi jasa transportasi, unsur-unsur transportasi, dan perencanaan transportasi. Fungsi manajemen transportasi. Transportasi memiliki fungsi untuk menunjang perkembangan perekonomian dengan membuat keseimbangan antara penyedia dan permintaan transportasi. Fungsi distribusi dan transportasi pada dasarnya adalah mengantarkan produk dari lokasi di mana produk tersebut diproduksi sampai di mana mereka akan digunakan. Pada prinsipnya, fungsi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang tinggi ke pelanggan yang dapat dilihat dari tingkat service level atau service pelayanan yang dicapai, kecepatan pengiriman, kesempurnaan barang sampai ke tangan pelanggan, serta pelayanan purna jual yang memuaskan. Kamaluddin dalam Romli mengklasifikasikan jasa transportasi dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis, dan dari sudut teknis dan alat pengangkutnya. Kita akan mempelajari satu persatu klasifikasi jasa transportasi ini. Klasifikasi jasa transportasi dari segi barang yang diangkut. Ada angkutan untuk penumpang atau passenger, angkutan untuk barang atau goods, dan angkutan untuk pos atau mile. Kemudian klasifikasi jasa transportasi dari segi geografisnya. Ada angkutan antar benua, jadi misalnya dari benua Eropa ke benua Amerika. Kemudian angkutan kontinental antar negara, misalnya dari Indonesia ke Malaysia. Kemudian angkutan antar daerah, misalnya dari Semarang ke Solo. Kemudian angkutan antar kota, dari kota Solo ke kota Semarang. Kemudian angkutan dalam kota, misalnya di satu kota Semarang. Kemudian ada klasifikasi jasa transportasi berdasarkan sudut teknis dan alat pengangkutannya. Ada pengangkutan jalan raya, menggunakan jalan raya tentu saja. Ada pengangkutan jalan rel, ini misalnya kereta api. Ada pengangkutan melalui air, bisa jadi ini menggunakan kapal laut atau alat-alat transportasi laut lainnya. Kemudian pengangkutan pipa, ini menggunakan pipa sebagai moda transportasinya. Kemudian pengangkutan melalui udara atau air kargo menggunakan pesawat dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur transportasi ada 5. Pertama, ada muatan yang diangkut, kemudian tersedianya kendaraan sebagai pengangkutnya, ada jalanan yang dapat dilalui, ada terminal asal dan terminal tujuan, kemudian sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut. Kita juga berbicara masalah perencanaan transportasi, karena perencanaan itu merupakan poin titik kunci dari sebuah manajemen. Kalau kita gagal merencanakan, ibarat kita merencanakan kegagalan. Nah, perencanaan transportasi ini penting. Perencanaan transportasi merupakan kegiatan dalam memastikan bahwa kebutuhan akan penggerakkan dalam bentuk penggerakkan manusia, barang, atau kendaraan dapat ditunjang dengan sistem prasarana transportasi yang harus beroperasi di bawah kapasitasnya. Tujuan dari perencanaan transportasi ini ialah meramalkan atau forecasting dan mengelola evolusi titik keseimbangan yang sejalan dengan waktu sehingga kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan. Perencanaan transportasi, ciri kajian perencanaan transportasi itu sendiri menurut Tamin ialah pertama, multimoda. Jadi melibatkan lebih dari satu moda atau banyak moda. Misalnya moda kapal laut terkoneksi dengan moda bus atau truk, kemudian terkoneksi dengan transportasi lain, misalnya pesawat. Jadi itu merupakan salah satu multimoda. Kemudian multidisiplin, melibatkan banyak disiplin keilmuan, misalnya ekonomi berkaitan dengan masalah efektif efisien, psikologi, bagaimana penumpang itu atau pengguna jasa layanan logistik itu psikologinya dapat tercapai rasa kepuasan menggunakan jasanya. Kemudian dari sisi administrasi publik atau administrasi negara, disiplin ilmu ini mempelajari kebijakan-kebijakan masalah transportasi misalnya. Kemudian multisektoral, melibatkan banyak lembaga atau stakeholder yang terlibat di dalam transportasi ini. Bukan hanya pemerintah, tapi juga melibatkan masyarakat
sebagai pengguna layanan, dan kemudian sektor-sektor privat penyedia jasa layanannya. Kemudian multi permasalahan yang dihadapi mulai dari perekonomian sampai dengan aspek-aspek lain, misalnya aspek sosial terkait penggunaan transportasi ini. Bisa jadi aspek ekologi, bagaimana sustainable transportasi ini sangat tidak mengganggu lingkungan gitu. Kemudian moda transportasi dibedakan atas rel kereta, jalan raya, air, udara, dan pipa, dapat dilihat di gambar yang tertampil di layar. Nah, ini terkait alat-alat transportasi, moda transportasi, kemudian biaya, kecepatan, reliabilitas, kapasitas, aksesibilitas, dan keamanan. Misalnya kita menggunakan rel kereta api, poin unggul adalah poin 5 dan poin paling lemah adalah poin 1. Ini transportasi kereta api, kapabilitasnya lebih tinggi, kemudian untuk transportasi jalan reliabilitas lebih tinggi dan aksesibilitasnya lebih tinggi karena banyak sekali akses menggunakan jalan transportasi darat. Kemudian transportasi udara, kecepatannya sangat tinggi, kemudian keamanannya juga cukup tinggi, sedangkan untuk pipa biayanya juga paling unggul dibandingkan yang lain. Nah, ini dapat kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah manajemen dan manajemen transportasi logistik. Ini adalah salah satu contoh marine transportation system, jadi transportasi laut yang terhubung dari multimoda, mulai dari navigation and berthing dari kapal laut, kemudian ada berpindah di peti kemas, kemudian berpindah ke kereta api, pergudangan, menggunakan transportasi truk dan lain sebagainya. Ini adalah multimoda transportation. Oke, itu yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Oke, demikian pembelajaran manajemen transportasi logistik hari ini. Jangan lupa subscribe untuk dapat mengikuti perkuliahan manajemen dan transportasi logistik di kelas-kelas berikutnya. Saya Juan Bimo Sukoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.